Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi untuk persiapan modul profesional, Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan coba untuk memberi arahan terkait apa yang harus dilakukan untuk persiapan menghadapi modul profesional. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu silahkan menyiapkan kontrak kuliah. Silahkan Bapak Ibu upload. Nah, Bapak Ibu upload di bagian ini untuk tambah kontaknya ya. Biasa, maaf, tambah kontrak. Silakan Bapak Ibu tambahkan kontrak terkait modul yang akan Bapak Ibu ajarkan. Yang kedua, pastikan malam hari Bapak Ibu sudah mengupload materi tambahan. Misalnya seperti saya ini teori belajar KB1, teori belajar KB2, teori belajar KB3, dan teori belajar KB4. Ini semua diupload sesuai dengan modul masing-masing. Nah, untuk K1 hari pertama itu biasanya adalah melakukan tugas resume modul. Resume modul itu ada 4, yaitu KB1, KB2, KB3, KB4. Nah, pada saat meresume, Bapak Ibu boleh melihat input nilai. Ini melihat apa namanya plagiasinya. Jika lebih dari 30%, maka silahkan Bapak Ibu kembalikan dengan cara menolaknya. Sini nanti di bagian bawah ada kembalikan tugas. Ya, dilihat. Nah, bagaimana sebenarnya cara penyusunan untuk penilaian bagi resume bahan ajar? Perhatikan Bapak Ibu, yang harus diperhatikan dalam penilaian resume bahan ajar ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah ini. Saya coba. Ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk meresume itu ada 4 kali. Perhatikan ini ada 4 kali, yaitu KB1, KB2, KB3, KB4. Yang resume itu dinilainya adalah 3 hal ini. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan. Pastikan mahasiswa itu membuat peta konsep, beberapa istilah dan definisi di modul bidang studi. Bapak Ibu, untuk peta konsep ini ada 2 model. Boleh menggunakan bagan, boleh juga menggunakan deskripsi. Deskripsi maksudnya yang dimaksud adalah misalnya dia buat istilah kemudian didefinisikan, itu boleh juga. Tapi dia buat bagan juga boleh. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan mereka membuat daftar materi bidang studi yang sulit dipahami. Ini perhatikan Bapak Ibu. Jangan hanya mereka buat materi bidang studi pada modul yang Bapak Ibu ampu ajarkan. Itu hanya istilahnya saja. Contoh misalnya, kalau kami dalam evaluasi misalnya dia bingung, dia sulit memahami perbedaan antara pengukuran dengan penilaian misalnya. Nah, suruh mereka buat alasan atau apa yang pernyataan yang berkaitan mengapa sih dia susah sekali membedakan antara pengukuran dengan penilaian. Nah, jadi begitu juga dalam modul masing-masing. Misalnya modul SKI, PAI kontemporer, fikih, nah itu. Jadi apa dalam modul tersebut yang mereka sulit pahami, tapi harus ada penjelasannya. Saya sulit memahaminya karena ini. Ini nggak salah-salah mereka buat. Selanjutnya, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pelajaran. Nah, apa kira-kira di modul itu, yang di modul tadi, daftar materi yang mengalami miskonsepsi pada saat proses belajar mengajar di sekolah itu bagaimana?
Nah, apa ya kalau kita contohnya misalnya masalah raport. Raport kurikulum merdeka itu tidak menggunakan ranking. Jadi miskonsepsi di sekolah artinya adalah orang tua merasa anaknya tidak memiliki ranking. Padahal memang raport kurikulum merdeka pada saat ini tidak ada membubuhkan peringkat, hanya ada nilai-nilai. Nah, itu AKM-nya kan. Kita lanjut. Jadi perhatikan Bapak Ibu, untuk meresume itu ada KB1, KB2, KB3, KB4, maka tiga hal ini saja yang dilihat, nggak usah lebih dari situ. Nah, Bapak Ibu juga perhatikan jangan sampai terkecoh sama mahasiswa ya, karena bisa saja kalau kita tidak teliti apa yang ditulis di KB1, maka tinggal di kopasnya di KB2, KB3, KB4. Jadi harus diperhatikan benar-benar apakah tugas itu sudah tepat mereka buat. Nah, ini KB1 ini kan berbeda dengan KB2 materinya. KB3 juga berbeda, KB4 juga berbeda. Jadi jangan sampai salah. Baik, ini adalah checklist kalau misalnya kita sudah selesai mengerjakannya, ya, menilainya maksud saya. Ini mahasiswa saya ada 16, berarti 16 per 16. Kita masuk pada analisis bahan ajar. Tugas analisis bahan ajar ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai salah konsep. Contohnya begini. Kemarin saya ketahuan tuh sama mahasiswanya. Padahal saya menyuruh mahasiswa jadi gini, maksud saya gini ya. Di sini tuh ada 4 bahan. Pertama bahan analisis tugas, kedua bahan analisis KB2, ketiga bahan analisis KB3, dan keempat bahan analisis KB4. Dari setiap bahan ini ada satu video, ada satu jurnal, ada jurnal 1, ada jurnal 2. Nah, perhatikan Bapak Ibu dulu waktu batch sebelumnya, saya kasih ke mahasiswa nih, waktu tugas ini adalah bahan analisis KB4 video tentang Society 5.0. Sedangkan yang sekarang, batch sekarang adalah analisis bahan analisis KB2 tapi video beda-beda dia tentang teori PAS. Jadi jangan salah Bapak Ibu, dia setiap bahannya beda, ini videonya berbeda. Dan tentang perkembangan janin dalam rahim ibu, jurnalnya juga berbeda, jurnal 1, ini jurnal 2. Maka di sini juga. Jadi kok dihitung 3 kali 4 ada 12 tugas. Cuman nggak semua dipilih. Kita pilih satu aja. Nggak semua kita suruh untuk mahasiswa kerjakan. Jadi seperti saya tulisnya PASE teori. Nah ini instruksinya. Nanti instruksinya akan kami kirim ke dalam grup. Dalam instruksi itu, ingat Bapak Ibu hanya memeriksa 3 poin ini. Tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Bahan ajar apa? KB2 video, berarti KB2 mereka ambil video, inilah dia teori PASE. Kemudian lakukan kontekstualisasi, kan yang pertama tadi minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang mereka temukan, itu mereka deskripsikan, tulis. Yang kedua, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar KB2 video tadi dengan realitas sosial. Mereka kaitkan dengan kondisi realitas sosialnya bagaimana sebenarnya. Baru yang setelah kontekstualisasi hasilnya tadi, maka direfleksikan ke dalam materi bahan ajar untuk pembelajaran bermakna di sekolah. Jadi 3 poin tadi. Sama kayak misalnya resume tadi ada 3 poin dinilai, kok ini juga ada 3 poin dinilai. Harus diinstruksikan ya Bapak Ibu, nih harus simpan instruksi. Karena kalau tidak simpan instruksi, maka mahasiswa tidak bisa mengambil tugas. Baik ya, kita lanjut kepada bagaimana sebenarnya isi jawaban dari ini. Kalau pada tugas resume, ini mudah Bapak Ibu, kita bisa melihat 16 per 16. Ada yang sudah dinilai, ada yang belum dinilai atau revisi itu ada. Tetapi
Tapi kalau pada analisis bahan ajar dia kayak bentuk chat Bapak Ibu. Contoh nih ya. Ini kayak bentuk chat ya. Bentar, ini dia. Ini kan ada 20 orang ya, tapi udah saya nilai. Nah, di sini ini kayak bentuk chat. Tinggal kita jawab. Nah, coba perhatikan. Ini sebenarnya dia salah. Dia menjawab salah. Kenapa? Saya menginstruksikan KB2, tapi video dia kan nggak tahu, saya suzon itu dia mengambil tugas yang lalu tentang Society 5.0 KB 4 video. Jadi saya komen ini, saya jawab di sini. Saya balas ini sebelum dikasih nilai. Jadi jangan dulu memberi nilai. Kalau memang masih salah, balas saja. Dia kayak balas WA. Karena ketika kita sudah memberi nilai, maka dia tidak bisa merevisi, dianggap sudah dinilai. Saya jawab konsep yang Anda jawab ini bukan tugas video yang saya tugaskan. Baru direvisi. Nah, inilah dia kekurangannya. Ketika dia merevisi, ini sama kayak pesan di WA. Kan kalau kita salah kirim pesan, maka kalau kita edit, itu apa itu namanya, kalau kita edit pesannya, itu apa namanya, saya bilang, kalau kita edit itu yang pesan sebelumnya itu nggak nampak. Nah ini dia, ini udah diedit nih, jadi nggak nampak. Udah yang terbaru begitu. Jadi harus ada AC-nya. Nah ini ya. Nah ini kan salah juga nih, dia ngopi nih punya orang. Ini tugas bukan itu. Nah kalau yang langsung ya saya langsung nilai aja. Begitu ya. Baik, kita udah selesai, kita ada 2 tugas. Yang pertama adalah, bukan 2 tugas sih, yang pertama kontrak kuliah, yang kedua jangan lupa materi tambahan, yang ketiga tentang tugas resume modul, yang keempat adalah analisis bahan ajar. Dan yang terakhir adalah tugas PJBL atau PBL. Nah, di tugas ini wajib instruksi Bapak Ibu, wajib instruksi. Coba dilihat instruksinya. Sorry. Instruksinya adalah di sini. Ini, edit. Nanti Bapak itu tinggal tambah PBL atau PJBL-nya. Ini diinstruksikan. Jangan sampai di sini statusnya tidak ditampilkan. Kalau tidak ditampilkan, maka mahasiswa tidak bisa mengerjakan tugas. Harus tampilkan. Bu Rahmi, instruksinya yang mana ini? Instruksinya nanti ada di LK, tinggal Bapak Ibu copy. Kalau ini udah otomatis, nggak bisa kita edit. Jadi memang mainannya minggu. Oke, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat penilaian LK sebelumnya. Contoh ya, ini LK sebelumnya. Ini LK 1 nggak enak nih. Saya LK 1.4 aja. Karena bagian evaluasi pembelajaran, contohnya ya. Kita bisa melihat nilai yang sebelumnya. 70, 74, 85. Kita bisa membandingkan dengan tugas yang sekarang juga. Nah, untuk tugas ini perhatikan. Karena ini LK 1.4, maka dia wajib melampirkan LK 1.3. Jadi Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu ini LK berapa hari ini, maka harus ingat LK sebelumnya harus dilampirkan. Kenapa Bu Amin? Ntar lagi saya kasih alasannya. Sekarang kita ke LK ya. Bagaimana penjelasan LK-nya? Oke, kita lihat mana LK-nya. Oke, ini LK-nya. Baik, ini LK-nya ada sampai 6 LK Bapak Ibu. 2.1 sampai 2.6. Kenapa 2.1 sampai 2.6? Ini adalah modul profesional. Bapak Ibu, modul profesional ini adalah modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6. Khusus keilmuan PAI. Nah, tugas dosen modul 1 adalah tugas yang paling utama dan sebagai tonggak dari siapnya nanti LK ini. Tujuan dari LK ini adalah diharapkan
mahasiswa dapat menjadikan ini landasan latar belakang serta kajian pustaka untuk PTK-nya. Ya, jadi Bapak Ibu arahkan melihat pada fase berapa dalam kurikulum mereka, kemudian mereka ambil CP-nya. Saya ulangi, pada fase berapa mereka lihat, kemudian mereka cek CP-nya. Udah dapat CP itu kan dapat materinya. Nah, kalau udah dapat materinya, maka baru main di sini. Yang pertama, tugas dosen di modul 1 adalah membawa mereka mengidentifikasi masalah materi pembelajaran tadi yang saya sampaikan. Materinya pada fase berapa, fase apa, kemudian CP-nya apa, baru dapat materinya apa. Nah, itu dia. Jadi, mahasiswa disuruh mengidentifikasi materi pembelajarannya. Suruh lihat mereka fasenya apa. Nah, tugas di dosen modul 1 ini sangat berperan penting. Kenapa? Karena berpengaruh kepada ini di modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Kalau sudah selesai dosen modul 1, maka masuk modul 2. Modul 2 nggak payah lagi ngerjain ini, mereka melanjutkan yang ini. Begitu juga modul 3. Nah, modul 4 ini sudah diselesaikan oleh modul 2 dan 3, maka modul 4 tugasnya di sini. Modul 5 udah diselesaikan ini, 2, 3, 4, sekarang ini 5. Dan terakhir adalah modul 6. Modul 6 ini udah diselesaikan di modul 2 dan 3. Ini dah modul 4, ini dah modul 5, ini dah modul 6. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus dipahami tanggung jawabnya masing-masing, jangan asal-asalan. Harus tahu bagaimana instruksinya. Kalau dia di modul 1, maka lihat sintaksnya Bapak Ibu di modul berapa ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut sebenarnya bagaimana sih untuk modul 1? Oke, saya dari tahu ini LK121 ya. LK21. Baik. Kita LK21 ini misalkan aja saya nggak berani mengambil keilmuan PAI, takut salah ya. Jadi saya mau ambil ilmu kesehatan aja biar dapat semua. Disesuaikan dengan masalah materi pembelajaran. Nah, ini tadi. Materi pembelajaran, ingat. Udah kita arahkan fase CP, terus ke materinya. Dah disesuaikan, ya kan? Nah, apa yang disesuaikan? Kita lihat. Sesuaikan dengan masalah materi pembelajaran, keagamaan, fakta, dan realitas sosial pada modul. Jadi apa materi yang mereka ambil dari sekolah tadi sesuai fase sama CP-nya, boleh mereka tulis. Misalnya materi pembelajarannya tentang Quran Surah Al-Hujurat atau Asma'ul Husna boleh. Misalnya Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Nah, itu materi pembelajaran yang ngambil. Nah, kaitkan dengan permasalahan pembelajaran struktur materinya. Apa masalah Asma'ul Husna ini di pembelajaran? Siswa belum paham maknanya. Belum bisa menghafal ya. Menghafal aja mudahnya. Menghafal. Oke, mereka lakukan analisis. Analisis dengan pengalaman siswa dalam belajar. Ya kan? Dalam belajar dan pembelajaran serta tindak lanjut.
Apa pengalaman para guru yang dihadapi oleh siswa dalam belajar terkait masalah siswa belum bisa menghafal Asmaul Husna? Kemudian apa tindak lanjutnya? Nah, itu harus mereka pahami bagaimana untuk mengisi ini, ya. Kalau misalnya dalam konsep sakit, misalnya saya ambil demam, demam. Kak Ika masalah di pembelajaran. Oke, apa yang dikaitkan? Misalnya demam itu sebuah penyakit, ya kan? Hmm. Lakukan analisis berdasarkan masalah yang temukan dengan pengalaman siswa. Jika panas, kena panas, maka akan demam. Tindak lanjutnya apa? Harus harus istirahat atau minum apa namanya antibiotik. Itu misalnya itu penyakit. Jadi ada yang level saya bilang tadi asma husna, ada yang level penyakit. Nah, kita masuk. Nah, kalau ini yang nomor 2, kalau ada masalahnya 2. Ini nomor 3, kalau ada masalahnya 3. Nomor 4, kalau ada masalahnya 4. 5, 6. Jadi minimal yang diambil 2 masalah ya Bapak Ibu. Saya ulang. Jadi yang nomor 3 hapus saja sampai ke bawah. Minimal diambil adalah 2 masalah. Kita lanjut LK22. LK22 adalah tugasnya dosen modul 2. Kalau tadi di modul 1 ini udah dikerjakan, sekarang tinggal masuk LK 2.2, eksplorasi penyebab masalah. Inilah yang saya sampaikan tadi di awal. Bahwasannya mahasiswa wajib kalau misalnya LK22 maka wajib diupload apa? 21 dan 22. Kalau LK23 maka yang wajib diupload 22 dan 23. Jika LK24 yang wajib diupload adalah 2.3. Yang di atas sebelumnya satu wajib diupload. Untuk apa? Kita lihat sekarang kenapa harus diupload seperti itu. Nah, di LK22 ini Bapak Ibu, nah ini dia. Di LK22 ini uraikan dari LK2.1 bahasanya. Yang ini, udah, yang ini, masalah yang telah diidentifikasi adalah pindahan dari sebelah sini. Nah, ini. Sebelah sini. Nah, jadi bentuknya zigzag dia, Z. Ini dari sini kemari, terpindahin ke bawah sini. Dikopas langsung. Nah, ini dia dikopas. Ya, saya ulangi. Ntar saya hapus biar rapi ya. Nah, yang bagian analisis identifikasi masalah ini, oke, maka yang ini, maka silahkan Bapak Ibu pindahkan ke mana dia tadi, ke bawah, pindahkan ke bawah. Chapter ya, ke bawah sini. Nah ini, pindahkan kemari. Oke. Nah, yang tadi kalau bicaranya tentang apa namanya tuh, tentang Asmaul Husna, ya misalnya tentang Asmaul Husna, masalahnya Asmaul Husna, maka identifikasi yang teridentifikasi adalah siswa
siswa malas mengulang. Misalnya ya ini ya, mengulang. Makanya nggak hafal kan? Maka hasil kajian literatur ini, di kajian literatur, yang diisi adalah jurnal 5 tahun ke belakang terkait ada nggak siswa malas mengulang akibatnya Asmaul Husnanya nggak hafal. Minimal minimal 3 daftar pustaka. Saya ulang lagi. Kalau di sini tentang siswa malas mengulang Asmaul Husna, maka kajian literatur di sini adalah terkait dengan jurnal 5 tahun ke belakang, minimal 3, yang menjelaskan benar nggak kalau malas mengulang mengakibatkan dia sulit menghafal Asmaul Husna. Nah, apa sumber daftar pustakanya? Tulis di sini. Oke, selanjutnya di sini mereka menganalisis atau eksplorasi penyebab salah pakai bahasa mereka sendiri, bahasa sendiri. Dianalisis yang mana ini? Dikomentari yang di sini. Nah, ya. Oke. Kalau ada 2 masalah, kan tadi saya bilang minimal 2 masalah, maka masalah kedua silahkan di bawah ini ditulis sama. Selesai tugas dosen kedua. Maka masuk dosen ketiga tentang modul 3. Kenapa Bu Rahmi? Ini sama. Ini sama ini. Ini sama, ini sama. Benar. Kalau yang di LK2 itu dia kajian literatur, tapi kok di LK3 dia realitasnya. Apa bedanya literatur sama realitasnya? Nah, kita lihat apa beda literatur sama realitas itu. Kalau literatur, Bapak Ibu nantinya untuk khusus LK2 dan LK 2.2 dan 2.3 pada kajian literatur itu kan tentang jurnal. Kutipnya dari jurnal. Tapi kalau realitas itu tentang kajian pustaka. Tentang wawancara. Maka khusus untuk LK 2.3 bagian dosen yang mengajar, yang di sini ini adalah yang diambil dari LK 2.2 yang ini. Nah ini sama. Kenapa nggak di sini Bu Rahmi? Karena masih satu kesatuan. Bedanya apa? Kalau di 2.2 dia membahas kajian literatur, pendapat ahli. Kalau di LK 2.3 dia membahas juga masalah yang sama tapi berdasarkan narasumber. Nah, balik lagi ke atas. Kan tadi masalahnya adalah masalahnya di sini adalah Asmaul Husnanya karena dia tidak mau mengulang, tidak rajin mengulang Asmaul Husna, makanya dia nggak lancar. Maka di sini kan cari kajian literatur terkait jurnal yang menyatakan kalau kita nggak mau mengulang-ulang hafalan, maka hafalan itu tidak mudah melekat ya kan. Nah kalau di LK 2.3 ini, dia nggak mau mengulang Asmaul Husna. Di sini kita cari narasumbernya, wawancara. Saya teman sejawat atau orang tua siswa atau siswanya langsung. Kamu tulis namanya di sini, ya kan? Namanya yang mau diwawancara siapa?
tanggalnya tuh tanggal hari itu aja langsung tanggal kita apa namanya tanggal si mahasiswa ujian hari, apa namanya PJBL-nya pada saat itu nggak usah dikarang-karang, real time aja tempatnya di mana. Nah, tempatnya ini boleh via telepon, boleh email, boleh langsung, boleh siapa jabatan narasumbernya, kolega ke apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Nah, kan dah ada nih jawabannya di sini. Kalau di LK2.2, ya kan? Di LK2.2 tadi, jawabannya di sini, maka dianalisis sama kita di sini, sama mahasiswa. Nah, kalau di LK2.3, maaf ya, naik turun, jawaban yang dikutip tadi, maka dianalisisnya di sini sama mahasiswa. Itu tadi. Ya, kalau misalnya nih contohnya dalam demam tadi, saya balik. Mohon maaf nih bolak-balik atas bawah. Penting Bapak Ibu paham. Kalau di sini dikatakan penyebab demam itu adalah karena kecapean, maka di sini kita harus mencari kajian atau jurnal terkait eh, jurnal yang mengatakan bahwasanya kecapean itu bisa menjadi salah satu penyebab demam. Kita analisis benar nggak? Nah, kalau di bawah ini disampaikan bagaimana? Kan ini tadi kecapean adalah salah satu penyebab munculnya demam. Saya narasumbernya siapa dok? Apa dokter Pulan. Jabatannya adalah dokter penyakit dalam. Pertanyaannya, apakah benar kecapean dapat menimbulkan demam? Jawabannya apa? Inilah kita analisis. Nah, itu Bapak Ibu perbedaan antara LK 2.2 dan 2.3. Bentar ya. Dah, saya hapus dulu. Kita masuk LK 2.4. Mana 2.4-nya? Nah, ini 2.4. 2.4 adalah LK ke modul keempat. Nah, setelah identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, maka analisis penentu penyebab masalah. Yang kuning ini tugas modul 4, dosen modul 4. Ingat, di sini udah ada kata kunci yang punya. Tentukan masalah utama dan penyebab masalah lainnya yang relevan dari hasil analisa eksplorasi penyebab masalah pada LK 2.2 dan 2.3. Jadi, yang di sini diisinya ada dua. Satu, dua. Yang satu terkait dengan kajian, apa namanya itu? Kajian pustaka, ya kan? Kajian pustaka tadi ada. Yang ini terkait dengan kajian realitas. Nah, ini yang dikopi, yang nomor satu, dikopi dari LK 2.2, LK 2.2, yang ini, yang analisis yang dibahas mahasiswa, yang ditulis mahasiswa, yang dianalisis dengan kajian literatur. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 2 tadi, itu diambil dari LK 2.3 yang ini, yang dianalisis mahasiswa dari jawaban wawancara. Oke, paham ya? Nah, saya ulang. Untuk LK 2.4, maka yang di sini kan dibilang berdasarkan LK 2.2 dan 2.3. Maka yang di 2.2 itu adalah poin nomor 1, dan 2.3 adalah di poin nomor 2. 2.1 adalah kajian literatur atau kajian pustaka. Di sini adalah kajian realitas yang wawancara. Nah, apa selanjutnya? Oke, apa selanjutnya? Sorry. Kita hapus dulu biar mudah. Nah, setelah Bapak Ibu uraikan penyebab masalahnya,
mahasiswa uraikan maksud saya, maka uraikan akar penyebab masalahnya apa. Baru analisis. Maka dapat disimpulkan di bahasa Bapak Ibu semua mahasiswa. Nah ya, selesai di LK4, maka masuk LK 2.5. 2.5 adalah yang pingin nih analisis penentu solusi masalah. Nah, ini diuraikan dari LK 2.4. Kan udah dibilang nih, LK 2.4. Padahal posisi kita adalah 2.5. Makanya kenapa di atas saya bilang, kalau sekarang posisinya LK 2.5, maka 2.4-nya diupload. Kalau 2.4, 2.3-nya diupload. Kalau 2.3, 2.2-nya diupload. Itulah maksudnya. Nah, apa kesimpulan di sini yang di LK 2.4? Maka ditinggal di copy, kopas langsung kembali. Baru uraikan solusi penyebab masalah. Nah, kalau di atas, tadi ini ada kajian literatur. Kajian literatur di atas itu menyatakan tentang misalnya penyebab dia demam adalah kecapean, maka kita mencari literatur benar nggak penyebab demam itu adalah karena kecapean. Kalau di sini beda. Kalau di sini kan kita udah ada solusi masalah. Oh, solusi masalah supaya nggak capek harus banyak istirahat misalnya. Itu solusinya. Ini solusi. Maka kajian literatur yang cari adalah benar nggak istirahat ini akan mengurangi capek. Atau minum air hangat. Misalnya minum air hangat. Benar nggak minum air hangat ini akan mengurangi capek? Cari kajian literaturnya. Lagi-lagi 5 tahun ke belakang dan tiga kutipan yang minimal. Pakai daftar pustaka. Nah, analisis empirik ini apa? Analisis empirik inilah yang kita bahas pakai bahasa sendiri mahasiswa dari kajian literatur ini. Begitu ya. Nah, itu di LK 2.5 masuk ke LK 2.6. Artinya kalau LK 2.6 udah mau terakhir. Yang harus ditambahkan, yang harus dilampirkan adalah 2.5 dan 2.6. Ngapain 2.6 itu? 2.6 adalah rencana aksi. Ini hasil analisis solusi yang di 2.5 ini, nih analisisnya di sini empiriknya, di analisis empirik ini copy kemari. Maka ini merupakan solusi untuk pengembangan materi ajar. Bagaimana mengembangkan materi ajar tentang menghafal Asmaul Husna menggunakan pola 5W1H. What, who, when, why, where, how. Jadi mereka uraikan untuk pengembangan materi ajar. Ini ujung-ujungnya ke instrumen penelitian. Bagaimana rencana aksinya, evaluasi terhadap sinkronisasi unsur dan penetapan LK di 25 dan 26, kemudian refleksi rencana aksi. Nah, begitu Bapak Ibu semua, nanti diuraikan. Ini baik dosen maupun mahasiswa harus mencermati setiap LK-nya agar tidak salah. Karena ujung-ujungnya ini adalah untuk terkait dengan PTK para mahasiswa PPG. Begitu yang harus saya sampaikan. Jadi perlu diingat untuk space-nya, yaitu yang pertama adalah kontrak kuliah di-upload, kemudian tugas resume, yaitu ada 4, KB1, KB2, KB3, KB4, analisis bahan ajar, silahkan memilih satu dari 12 analisis, jangan lupa diinstruksikan, tugas pre-JBL, itu juga harus diinstruksikan dan ditampilkan. Kalau nggak diinstruksikan, maka mahasiswa tidak akan bisa upload tugas. Kemudian tugas remedial, jika mahasiswa ada remedial, langsung ditambah tugas remedial. Nah, begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas semuanya.